Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggi ilmunya sesungguhnya tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan amalnya. Orang yang banyak ilmunya nggak ada gunanya kalau nggak disertai dengan akhlaknya. Orang yang paling makhluk yang paling tinggi ilmunya itu dijelaskan di dalam berbagai macam kitab dikarang oleh para ulama. Ada namanya Azazil, yaitu pimpinannya para iblis, pimpinannya para setan. Apa yang terjadi? Inyo tidak pernah mengakui nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam sujud, tidak pernah mau sampai hari kiamat. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah merasa rendah daripada manusia, selalu meninggi saja. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Ingat Bapak Ibu, iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga. Karena wa ilmulla lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang satu malaikat itu sujud kepada nenek moyang itu Nabi Adam alaihissalam, kecuali hanya iblis satu orang. Apa yang terjadi? Allah keluarkan iblis tadi dari surga dan hidup kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak ada tugasnya Bapak Ibu, tidak puasa iblis itu lah, tidak sholat iblis itu lah. Tugasnya ketika inyo di dunia hanya satu, menggelincirkan anak cucunya Nabi Adam masuk ke dalam api neraka. Hanya itu satu-satunya cita-citanya iblis dan kawan-kawan. Maka Bapak Ibu, apa iblis mau dikotaris? Nah, iblis pernah nak tobat Bapak Ibu. Iblis pernah nak bertobat, pikiran nak tobat. Nah, Allah dikatakan iblis itu selama-lamanya. Ada juga masanya iblis pada nak tobat. Di apabila iblis nak tobat, yaitu ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah, sehingga dijuluki dengan nama Kalimullah, yaitu nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Apa yang terjadi? Iblis meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau tahu enggak, ambo itu hanya berbuat satu kesalahan saja. Allah kekalkan aku selama-lamanya masuk neraka. Sedangkan umat-umat manusia buat salah sebanyak-banyaknya, kalau ia bertaubat Allah ampuni taubatnya. Nah, Bapak Ibu yang pernah melakukan dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang pernah berbuat dosa yang melebihi batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Beda Bapak Ibu, anak-anak kami, orang kini berdosa baribu macam dosanya. Sekali taubat Allah ampuni dosanya, langsung masuk surga. Iblis hanya satu kali berbuat dosa, tetapi selama-lamanya masuk neraka. Sungguh mulianya anak cucunya Nabi Adam, yaitu kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kita sama cerita ibu-ibu dan anak-anak kami. Iblis tadi minta kepada iblis minta kepada Nabi Musa, bisa tak engkau minta kepada Allah
kira-kira engkau terima taubatnya tak? Kata Allah, tak mungkin, tak mungkin. Iblis itu tak mungkin akan bertobat kepada Allah. Iblis itu selama-lamanya tak akan pernah tobat kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, tapi bantunya itu serius ya Allah. Iblis itu sebenarnya nak tobat. Iblis itu sebenarnya sungguh-sungguh dari dalam hatinya dia nak tobat. Kira-kira lagi terima tobatnya ya Allah. Kata Allah, kalau itu sebenarnya Iblis itu nak bertobat kepadaku, sampaikan kepada Iblis bahwasanya satu-satunya cara untuk bertobat oleh Iblis kepada Allah, satu-satunya cara sujud di kuburan Nabi Adam. Jadi satu syarat saja Bapak Ibu, apa? Yaitu syaratnya hanya sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam. Disampaikanlah dari Nabi Musa kepada Iblis tadi, Iblis, iyo anak bertobat. Kata Iblis, iyo, ambo mulai pasai menjadi Iblis, ambo nak menjadi orang yang oleh jatuhnya. Kata Musa, Iblis, kata Allah mengatakan bahwasanya engkau subhanahu bisa diterima taubat, tapi satu syaratnya, sujud di kuburan Nabi Adam, langsung diterima taubat. Itu satu saja, sujud di kuburan Nabi Adam, langsung diterima taubatnya Iblis laknatullah alaih. Kata Iblis, mamaki segala-galanya Bapak Ibu, mamaki Iblis. Apa katanya? Jangankan kini inyo alam mati, waktu iblis saja ampun dan namun taubat sujud kepada Adam. Apalagi inyo inilah mati, alah menjadi kuburan, tidak mungkin aku bisa sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Barulah merasa iblis itu mempunyai dua sifat, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Inyo sifatnya enggan dan sombong sehingga masuk neraka selamanya. Kurang lebih model itu. Kalau kita ditanya oleh orang nanti anak-anak kami, apa iblis itu masuk neraka selama-lamanya? Dek kalamano tak nama toh kita sebagai manusia, kita tobat satu kali aja, insya masuk surga. Diterima taubat kita, maka banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam hanya satu kali berbuat kesalahan, itu bukan dosa, kesalahan memakan buah kulti. Kurang lebih yang dikatakan oleh para ulama, laukan ruang akul arti dumian, lakan ruang ada bakter. Seandainya dikumpulkan ayi makhluk seluruh penduduk bumi dari awal sampai hari kiamat, dikumpulkan dengan dibandingkan dengan air matunya Nabi Adam, lebih banyak air matunya Nabi Adam daripada air matunya seluruh penduduk bumi yang ada dari awal sampai hari kiamat. Ini kalamnya para ulama. Apa yang terjadi? Nabi Adam saja bertaubat kepada Allah dengan cara bertawasul kepada wala dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi. Allah tanya, Adam, engkau itu manusia apa kamu? Mada Muhammad kata Allah. Mada Adam, engkau manusia apa kamu? Jadi dari mana engkau tahu Muhammad itu adalah? Kata Adam, ya Allah, emang ini Nabi Muhammad tak ada. Tetapi ketika aku mengangkat kepala aku ke arahmu, nampaklah di tiang arah la ilaha illallah Muhammad. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka barulah
fikih kita, pelajaran kita ba'da maghrib ini, yaitu wasyara'ita wujubis shalah salah satu asya, yaitu syarat-syarat wajibnya sholat ada 3, Bapak Ibu. Anak-anak kami ada 3 wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama al-Islam. Yang pertama agamanya Islam. Kristen tak wajib sholat dan tak boleh sholat. Boleh tetapi tidak wajib. Tidak ada yang namanya pahala. Bapak Ibu orang Kristen di situ walaupun sholatnya 1000 rakaat, sholatnya tidak akan diterima dan tidak akan dapatkan pahala. Orang Hindu situ sholat 1000 rakaatnya sholat tak akan diterima. Dek kalano itu tak mengkawi dengan Islam. Jadi kurang lebih apa makna Islam? Islam adalah orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadatain. Apa syahadatain itu? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, Masya Allah, tabarakallah. Orang kami pernah main-main Bapak Ibu. Kawan-kawan kami dulu, khususnya Kalimantan itu bagaimana Arab namanya. Dia tak tahu syahadat itu, tak tahu. Yang terjadi sebuah sabit. Itu anak-anak sebuah sabit. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ikuti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikuti. Tetapi apa? Orang akan diterima Islamnya kalau dari dalam hatinya yang paling dalam. Maka kalau kamu bilang ini hari ini, malam ini atau masuk Islam, ditanya dulu Bapak Ibu, kira-kira inyo itu murni tak dari keinginan dia sendiri atau dari paksaan? Kalau dari paksaan orang tuanya, paksaan anaknya, paksaan sia-sia, tidak diterima. Jadi karena Allah tidak pernah memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sampai dikatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nabi Muhammad manusia paling mulia, paling sempurna, pernah ditawarkan oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Muhammad, kilo-kilo itu mau tak kerja kamu gitu? Kata Nabi Muhammad, kerajaan kerja kamu jangan kilo-kilo kerja kamu kata Nabi Muhammad. Kita kerja sama dalam agama saja. Ada memangnya kerja kamu dalam agama? Kata Nabi Muhammad, kata orang Yahudi tadi, baiklah Muhammad, sebenarnya kami mau masuk dalam Islam, tetapi engkau nanti juga harus masuk ke dalam agama kami. Kata orang Nasrani, kami kunio masuk ke dalam agama Islam, tetapi engkau juga harus masuk ke dalam agama kami. Kata Nabi Muhammad, tidak bisa seperti itu. Kami kalau sekali Islam, tak ada Islam, tidak akan pernah kami ubah agama kami. Kata orang Nasrani tadi, baik. Oh, kalau model itu tak betul Muhammad. Awal cek saja lah. Tahun 2023, tahun 2022, aku masuk bergabung ke dalam agama Islam. Dan tahun 2023, engkau gabung ke kami masuk ke dalam agama Nasrani. Kata Nabi, tidak bisa. Turun ayat surat Al-Kahf, Qul ya ayyuhal, wahai Muhammad, kata Allah, ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun, wahai para kafir-kafir, wahai orang-orang yang tak Islam. Apa? Lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agama
Ini akhir-akhir ini itu banyak sekali kasus. Kasusnya orang Islam banyak kayak maulid Nabi di gereja. Itu orang bodoh mulai itu Bapak Ibu. Maulid Nabi emang nggak ada sampai selain daripada gereja lagi. Maulid Nabi kita boleh maulid di musola-musola. Kita boleh maulid di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah. Boleh kita maulid, tetapi jangan ikut campurkan agama orang lain. Itu namanya mencampur adukkan agama. Rasulullah telah memperingatkan 14 abad yang lalu. Allah sendiri yang langsung menegur. Apa kata Allah? Lalu ditutup. Untuk agamamu, untuk agamaku. Anak-anak kami sekalian, nanti kalau ketemu sama orang-orang seperti ini, tak usah ikuti. Pergi maulid Nabi sedikit-sedikit ke gereja. Pergi Isra Mi'raj sedikit-sedikit ke gereja. Pergi Natalan, tiba-tiba di masjid. Atau kejadian maulid itu di mana? Di Pulau Jawa banyak. Di Jakarta atau maulid itu. Orang mau maulid Nabi, pai ke gereja. Masjid-masjid itu lanang karo penghuninya. Ketika Natalan, ikut merayon, yang merayon. Ada yang pakai papan api di masjid-masjid. Ada yang pakai lilin di masjid-masjid. Ada yang pakai obor-obor di masjid-masjid. Waktu Natalan itu, maka jangan sampai kita terkecoh dengan Islam-Islam seperti itu. Itu namanya mencampur adukkan agama. Jadi yang dimaksud dengan Islam adalah orang yang murni hatinya mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan. Nabi-nabi itu banyak. Nabi Isa akan diutus, tapi bukan diutus untuk orang Nasrani. Nabi Isa itu orang Islam. Hanya terkadang dibolak-balikkan sejarah sama pendeta-pendeta, sama orang-orang tokoh-tokoh Kristen, sama kalau bahasa Kristennya pastor-pastor. Jadi buya-buya, kalau di Islam awak menyebutnya buya, ustaz, kiai, syekh. Kalau Kristen itu menyebutnya pastor, Bapak Ibu, pendeta, bapak pendeta, bapak pastor. Yang terjadi orang yang mengakui Nabi Isa itu pengikut membawa nama agama Kristen, berarti itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Sejarah yang sebenarnya mengatakan Islam telah lahir semenjak Nabi Adam ada. Islam adalah agama yang telah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Hanya aturan-aturan ini bertahap-tahap. Di zaman Nabi Adam itu orang mencilok itu tidak dilarang, Bapak Ibu. Orang mencuri itu di zaman Nabi Adam tidak dilarang, loh. Dia apa tidak dilarang? Dek karena tidak ada di zaman Nabi Adam berzina itu ada larangan untuk berzina itu, Bapak Ibu. Dan karena apa tidak ada larangan? Karena ada
wa adalah balik kalau anak-anak itu lah balik, bukan hanya sholatnya yang wajib, auratnya itu wajib. Yang perempuan dan anak kami yang balik, rambut kalian itu wajib ditutup, aurat kalian itu wajib ditutup. Yang laki-laki anak kami, sholat kalian itu wajib, puasa Ramadan kalian itu wajib. Apalagi yang wajib? Seluruh amalan-amalan. Kalaulah tidak ada perintah, kalaulah diperintahkan wajib, berarti kalau orang ditinggalkan amalan itu berarti berdapat dengan dosa. Maka jangan sampai kita meninggalkan amalan kita. Ada juga amalan yang paling besar yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa amalannya? Innallaha malaikatahu yushollun ya ayyuhalladzina amanu. Itu kurang lebih ya innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya. Sallu innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat saja selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para orang beriman selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib kita selawat kepada Rasul. Kita harus selawat kepada Rasul. Kata Rasulullah, "Akhiru salat alaiya fi yaumil Jum'ah." Banyak-banyak berselawat kepadaku pada hari Jumat. Karena hari Jumat adalah amalan yang selalu dilipat gandakan pahalanya. Selalu dilipat gandakan pahalanya. Dan kita malam ini jangan sampai kita selawat kepada Rasul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sama-sama. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini sholawat adalah sholawat berzanji, dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Jawi. Kita bangga Bapak Ibu, orang Indonesia kok banyak karena jadi imam Mekah. Di Minang saja tuh orang jadi imam Mekah. Saya saja yang pertama Syekh Yasin Al, yang kedua Syekh Ahmad Khatib Almi. Dua orang Bapak Ibu yang ingin umroh nanti tengok, nggak ada orang Indonesia jadi imam, semuanya orang Arab jadi imam ini. Syekh Sudes, Syekh Mishori Rashid, banyak syekh-syekh yang lain yang jadi imam di Arab. Jadi bangga kita di tahun 90 di 1930-an dulu, masa penjajahan dulu, pernah ada orang awak jadi imam Masjidil Haram. Orang Jawa saya namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Eko yang mengarang Maulid Rasul di kitab Berzanji. Kata beliau, beliau itu dikuburkan lebih daripada 10 tahun. Ternyata tiba-tiba akhir-akhir kemarin kuburan beliau itu dibongkar, kuburan beliau itu digali balik. Ternyata apa yang terjadi? Jasad seorang ulama dari Indonesia masuk
masih utuh, masih segar, masih wangi, menunjukkan bahwasanya kalau orang berselawat kepada Nabi, Allah akan muliakan orang itu walaupun di alam kubur sana. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi kurang lebih. Yang ketiga kita lanjutkan aja. Syarat wajibnya sholat yang ketiga ada yang namanya balik, belum tentu berakal. Orang berakal ini waras. Berakal itu pikirannya normal. Bukan gak ada, bukan orang yang tak berakal. Contohnya orang gila, itu gak berakal. Yang kedua contohnya orang mabuk, itu gak berakal. Yang ketiga contohnya orang kesurupan, itu gak berakal. Orang wajib sholat hanya orang yang berakal. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita sholat 5 menit lagi, sholat isya secara berjamaah. Dan silahkan kepada ibu-ibu maupun anak-anak kami putra dan putri yang mau bertanya seputaran masalah yang telah dibahas tadi, kabar kalau syukur, silahkan bertanya. Kalau bisa dijawab, insya Allah dijawab malam ini. Kalau enggak, insya Allah minggu besok akan dijawab. Silahkan Bapak Ibu, anak-anak kami yang ingin bertanya, dikasih waktu 5 menit. Tadi dulu. Baik Bu, dari buang angin ini ada ulama mengatakan Bapak Ibu, sebenarnya dek kalau iblis tadi kan dikutuk inyo satu tujuan, satu tugas saja, yaitu menggoda anak cucunya Nabi. Ada bedanya ada yang lain. Ada para ulama mengatakan Bapak Ibu, kalau dek kalau awak menahan, terkadang para ulama menyimpulkan buang angin itu ada 2 definisinya. Yang pertama bau, yang kedua suara. Kalau hilang tidak ada keduanya, sudahlah bau tidak ada, suara tidak ada, berarti itu was-was dari setan. Itu termasuk godaan setan Bu. Setan ini paling lawan, paling datang ini. Maaf, beribu kali maaf. Setan itu paling lawan di bagian yang kotor-kotor, yang najis-najis. Jadi ada selalu puasa tio sembahyang itu raso-raso angin yang kedua itu, angin yang kedua satio sembahyang. Sebenarnya itu termasuk was-was dari setan. Itu godaan setan. Kalau nggak ada yang 2 tadi, yang pertama baru, yang kedua raso, itu lanjutkan saja sembahyang.
Tetapi orang yang di belakang harus orang yang tahu maju sekitar 1 langkah atau 2 langkah, yaitu menggantikan posisi imam. Itu namanya orang wal alim, ya orang yang berilmu bisa menggantikan imam. Jadi kurang lebih yang di belakang imam ini setidaknya paham dengan sedikit tentang ilmu-ilmu hukum agama, hukum sholat. Nah, kurang lebih seperti itu Bu, tentang penjelasan tentang buah tadi, insyaallah. Yang berikutnya saya anak-anak kami ada yang bertanya nak? Ya, siapa Bu? Yang belum ya Bu? Boleh Bu, adabnya walaupun kita tak dapat rakaat, tetapi imam sudah tahiyat, adabnya kita ikut imam. Tahiyat dulu itu walaupun kita tak dapat rakaatnya Bu. Dek karena innamal a'malu binniyat. Dek karena kita berangkat dari rumah, niat kita sholat berjamaah. Berjamaah itu pasti mengikuti imam. Kalaupun emang nggak dapat kita sholat beserta imam bersama imam, insya Allah Allah akan dapatkan pahala jamaah kita bersama imam. Pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri-sendiri. Iya masih wajib Bu, 3 rakaat lagi. Tetapi yang perlu diketahui Bu, kalau umpamanya awak itu di rakaat ketiga, ada rakaat sampai itu ya Bu, selesai. Tentu tahiyat awak sampai ketiga kali dari itu. Sudah lepas sama imam di rakaat pertama awak, imam di rakaat sampai tahiyat. Habis itu kita pada rakaat kedua tahiyat dulu. Mereka tidak akan sampai materi Allah. Kan itu kali namanya rakaat tahiyat itu. Boleh-boleh saja, tetapi tidak wajib Bu. Tidak wajib kita tahiyat di rakaat kedua. Jadi boleh awak langsung pada udah sama baru. Iya, langsung ke rakaat ketiga. Nah, kalau walaupun ketinggal Bu, itu tahiyat awal adalah hukumnya sunnah kamat. Sunnah kalau dikerjakan banyak dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Itu kurang lebih ibu-ibu yang melamar sholat, tidak apa-apa ikut dengan imam walaupun tidak dapat rakaatnya, insya Allah sholat berjamaah pahalanya tidak dapat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ibu-ibu nanti yang punya saudara sanak tetangga, mari kita habis maghrib itu